Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Pertiwi dari PPG PGSD Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembelajaran dengan PBL, Problem Based Learning, yang efektif dan menyenangkan. Pada kali ini terdapat dua proses. Yang pertama proses perancangan terkait dengan mencari permasalahan atau keresahan yang ada di SD, memilah dan memilihnya, kemudian menyusun kerangka. Yang kedua proses pengerjaannya terdapat menyusun skema pembelajaran, mencari materi, bahan ajar, dan juga membuat medianya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan keadaan sekolah yang akan saya jadikan untuk merancang pembelajarannya. Tepatnya di SD Kanisius Kota Baru, yang mana SD ini merupakan salah satu sekolah di Provinsi Yogyakarta. SD Kanisius Kota Baru ini terletak di tepi jalan raya, yaitu Jalan Abu Bakar Ali, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Letak sekolah ini sangat strategis, hal ini karena lokasi yang berdekatan dengan Malioboro, Stasiun Lempuyangan, dan juga Gereja Katolik. SD Kanisius Kota Baru ini terletak di tengah-tengah kota, yang mana terlepas dari sekolah yang berada di tengah kota tersebut, kondisi gedung termasuk fasilitas pendukung lainnya secara fisik cukup mendukung untuk kegiatan belajar dan mengajar. Kondisi ruang kelas di SD Kanisius Kota Baru ini sudah bagus, aman dan nyaman, serta terdapat hiasan sesuai dengan perkembangan peserta didiknya setiap fase. Penerangan di setiap kelas sangat baik dengan ventilasi udara yang ada di setiap ruangan. Terdapat LCD dan speaker dengan kondisi baik yang siap untuk digunakan. Terdapat dua macam papan tulis, yaitu whiteboard dan juga papan tulis kapur. Meja kursi terbuat dari kayu dengan ukuran normal dan mudah dipindahkan untuk anak-anak. Ruang kelasnya sudah berkeramik, di dalam ruang guru juga sudah terdapat papan administrasi, di ruang kelas juga sudah terdapat papan administrasi kelas yang diperbarui setiap tahun seperti foto presiden, wakil presiden, foto pahlawan, poster, kemudian peta hasil karya anak-anak dan juga pojok baca. Terdapat juga pot-pot di luar kelas dan juga pohon di area pinggir lapangan. Terkait dengan keadaan peserta didik yang akan dijadikan sebagai sasaran dalam perencanaan rencana pembelajaran ini yaitu kelas 4. Yang mana kelas 4 merupakan kelas yang sesuai dengan fase B dalam kurikulum Merdeka. Sebanyak 20 peserta didik di kelas 4 dengan 12 laki-laki dan 8 perempuan. Ini menerima peserta didik ABK, yang mana di kelas 4 terdapat 2 peserta didik ABK yaitu slow learner dan ADHD. Peserta didik di kelas 4 SD Kanisius Kota Baru 1 ini termasuk peserta didik yang kreatif, aktif, dan juga kritis. Mereka mempunyai daya imajinatif yang tinggi sehingga mampu cepat berkreasi saat mata pelajaran proyek seperti itu. Mereka juga sudah berani bertanya, namun terkadang juga masih ragu dalam menyampaikan pendapat atau gagasan mereka. Nah, di kelas 4 ini rasa peduli dan toleransi yang tinggi itu terdapat di dalam kelas maupun di luar kelas juga terlihat. Hal ini dapat dibuktikan peserta didik yang saling membantu peserta didik yang ABK yang tertinggal atau kurang jelas dengan perintah gurunya. Terkadang mereka semua terlihat seperti keluarga, saling membantu, saling menghargai, saling memaafkan seperti itu. Nah, peserta didik kelas 4 ini memiliki keberagaman mulai dari latar belakang agama, suku, ras, asal, sosial ekonominya. Nah, tetapi dalam pembelajarannya maupun berteman mereka tidak saling membeda-bedakan. Peserta didik kelas 4 telah mampu bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Rasa kebersamaan, kekompakan, gotong royong ini muncul pada saat terdapat tugas kelompok dan juga diskusi. Terdapat sebagian besar yang menyukai kegiatan secara berkelompok, menyukai hal-hal baru, menyukai kegiatan yang menantang. Nah, peserta didik kelas 4 ini cenderung dari segi emosionalnya tidak stabil,
masih berubah-ubah. Mereka suka mencari perhatian. Emosi peserta didik tersebut mudah berubah. Mereka mudah berubah sesuatu bahkan saat pembagian tugas kelompok. Namun mereka juga bisa saling membaginya secara adil. Nah, di kelas 4 ini ternyata anak-anaknya sudah mempunyai gadget sendiri meskipun tidak dibawa sekolah. Tapi saat di rumah mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain game daripada membaca buku atau baca-bacaan yang lain. Di kelas pun jarang ditemukan peserta didik yang membaca buku di sudut baca. Bahkan sangat jarang mereka yang mengetahui terkait dengan adanya bacaan seperti koran dan buku bacaan lainnya, komik. Nah, mereka juga cenderung cepat bosan jika hanya disuruh baca dan mengerjakan soal saja di kelas dengan gurunya. Hal ini tentu berpengaruh pada tingkat pemahaman mereka. Kebanyakan dari mereka itu cenderung masih bingung mengenai penerapan sila Pancasila. Hal ini mereka cenderung bingung untuk membedakan dan menghafal bentuk penerapannya. Nah, karena guru sering menggunakan sistem drilling untuk membaca materi kemudian mengerjakan soal. Nah, seperti itu. Jadi penerapan soalnya itu sebutkan penerapan sila pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada kegiatan peserta didik untuk menemukan sebuah kasus atau menganalisis sehingga mereka bisa memahami dan juga mengembangkan pengetahuannya sendiri. Padahal di kelas 4 ini peserta didiknya sangat berpotensi untuk diajak berpikir kritis dan juga melakukan berbagai kegiatan, alur kegiatan sangat bisa. Berdasarkan karakteristik sekolah, peserta didik dan juga permasalahan yang ditemukan di kelas 4 tersebut, saya membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan tersebut dengan menggunakan problem based learning yang akan saya jabarkan pada slide berikutnya. Nah, oleh karena itu rancangan yang saya buat ini berbeda dengan rancangan teman lainnya yang biasa dilakukan. Hal ini karena saya menyesuaikan dengan realitas yang saya temui di sekolah tersebut, baik kondisi sekolah, ruang kelas maupun peserta didik dan juga permasalahan yang saya temukan di kelas. Rancangan pembelajaran ini yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian pembelajaran dengan keterampilan 4C, yaitu collaboration, communication, critical thinking, and creative. Pembelajaran menyenangkan karena mencoba hal-hal baru dan juga berkelompok, yang mana peserta didik kelas 4 sangat menyukai hal tersebut. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan memungkinkan untuk diterapkan langsung di kelas tersebut karena dari segi sarana prasarana juga sangat mendukung. Berikut kerangkanya. Satuan pendidikan di SD Kanisius Kota Baru, tepatnya di kelas 4 dengan mata pelajaran PPKN. Materinya penerapan sila-sila Pancasila dengan alokasi waktu 3 JP. Dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut sintaks PBL-nya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Berikut media yang saya gunakan dalam proses perancangan pembelajaran ini. Yang pertama, dengan menggunakan video terkait dengan penerapan sila Pancasila, yang mana video ini terdapat animasi yang sesuai dengan lingkungan peserta didik atau sesuai dengan usia sekolah dasar, dan kejadian-kejadiannya sangat persis dengan keseharian mereka, yang mana di dalam video ini juga saya gunakan media koran karena saya mengetahui bahwa peserta didik kelas 4 SD Kanisius Kota Baru sangat jarang dan bahkan terdapat peserta didik yang tidak tahu terkait dengan media koran. Dan dengan adanya media koran ini, mereka akan berusaha untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri, mencoba untuk meningkatkan pemahamannya dan lain sebagainya.
Selain itu, saya juga mengembangkan bahan ajar untuk peserta didik. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pada kesempatan kali ini, yang pertama, guru akan menyajikan 2 video tersebut, pembelajaran animasi yang berjudul Jambu Setia Kawan dan juga Ojek Matematika. Nah, video animasi ini sangat dekat dengan kondisi yang sering dialami usia SD, baik di rumah maupun di sekolah. Peserta didik mengamati video tersebut dengan seksama. Kemudian guru akan mengarahkan peserta didik pada masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Misalnya, apa saja yang kamu ingat dalam tayangan tersebut? Nah, kemudian peserta didik akan berusaha untuk saling berebut mengingat dan menyampaikan gagasannya. Menyampaikan pendapatnya apa saja kegiatan yang masih diingat dalam video tersebut. Kemudian akan diarahkan apa saja bentuk perilaku yang ada di video, contoh sikap yang baik dan adakah sikap yang kurang baik, kemudian bagaimana kaitannya dengan sikap pahlawan, siapa saja yang kamu ketahui tentang tokoh pahlawan, kemudian apa sikap tersebut sesuai atau tidak. Coba ceritakan kembali isi video tersebut. Misalnya pertanyaan pemantiknya seperti itu, dengan menyesuaikan jawaban dari peserta didik yang terus dicoba untuk digali oleh guru. Nah, pada saat ini guru tidak dapat tidak membenarkan dan menyalahkan jawaban tersebut. Pada bagian ini harapannya peserta didik mampu menceritakan kembali isi video yang dilihat dan muncul rasa ingin tahunya. Sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik duduk bersama kelompoknya 4-5 orang, kemudian peserta didik dan kelompoknya saling berdiskusi untuk membagi tugas dan mengerjakan analisis permasalahan video tersebut. Kemudian salah satu peserta didik menuliskan masing-masing tugasnya agar jelas. Nah, pada sintaks ini diharapkan seluruh siswa dapat belajar bekerja sama dan tanggung jawab mengenai pembagian tugas yang telah ditentukan secara bersama. Sintaks berikutnya yaitu membimbing penyelidikan. Peserta didik bersama kelompoknya melakukan analisis video mengenai permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, dalam proses penyelidikan ini, nanti guru akan membagikan koran dan mereka akan melakukan penyelidikan dengan mencari berita-berita di koran yang sesuai dengan sila Pancasila tersebut, yang sesuai dengan video yang telah ditontonnya juga. Nah, pada saat ini peserta didik menawarkan solusi atas permasalahan tersebut atau menyampaikan nilai-nilai sila Pancasila yang dikaitkan dengan penemuan dalam proses penyelidikan masalah yang ada di video dan juga dikaitkan dengan di koran tersebut. Nah, guru kemudian berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau perkembangan penyelidikan dan mungkin menanyakan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Pada bagian ini diharapkan peserta didik mampu berpikir secara kritis, memahami permasalahan dan melakukan problem solving secara bersama. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, peserta didik bersama kelompoknya akan mengembangkan dan menyajikan hasil analisisnya tersebut berupa koran yang akan ditempelkan di lembar kertas HVS, kemudian dibuat mind map sesuai dengan kreativitas mereka, kemudian diberikan anak panah yang mungkin ini penerapan sila yang keberapa, sila Pancasila yang keberapa dengan alasan mengapa permasalahan tersebut melanggar atau sesuai dengan sila Pancasila tersebut, dan memberikan argumen pernyataan mereka secara berkelompok. Nah, pada bagian ini diharapkan mampu kreatif dan juga mampu berpikir kritis dalam menuliskan gagasan-gagasan tersebut. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di setiap kelompok melakukan presentasi dilanjutkan dengan memberikan tanggapan atau masukan ke kelompok lain secara lisan. Menuliskan rangkuman tersebut secara bersama-sama. Kemudian tahap terakhir ini barulah guru memberikan evaluasi dan penguatan terkait dengan materi atau konsep penerapan sila-sila Pancasila.
Pada bagian ini diharapkan peserta didik dapat berani dan percaya diri untuk mendemonstrasikan hasil karya mind map tersebut mengenai analisis video permasalahan dan juga dikaitkan dengan pencarian berita-berita yang ada di koran yang sudah jarang diketahui, dan juga bahkan peserta didik ada yang belum pernah membaca koran. Peserta didik juga dapat menerima masukan dari kelompok lain. Sekian dan terima kasih.